Baik, untuk mempercepat waktu kita langsung ketik kopi gitu ya. Soal nomor 1 ya. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun usulannya minunya butuh seru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik peace solution. Berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Andi adalah seorang yang tidak menyukai interaksi dengan orang baru, sehingga temannya hanya orang tertentu saja. Ini gak baik berarti ya kawan. Namun sejak menjadi seorang ASN, Andi merasa bahwa pertemanan itu penting dalam segala hal. Sikap ini Andi adalah bla bla bla. Betul. Karena kita sebagai ASN itu adalah fungsinya sebagai perekat dan bersatu gitu kan kawan. Kalau sikapnya seperti ini, berarti sikap Andi adalah A. Mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang disukai. B. Mencoba mengenal orang-orang dalam organisasinya terlebih dahulu. C. Menunggu ada teman yang mengajaknya berkenalan terlebih dahulu. D. Mengikuti rekan yang populer untuk memudahkannya mempelajari cara berkenalan dengan orang baru. E. Hanya berkenalan dengan yang populer, dengan begitu ia bisa langsung mendapatkan teman yang banyak gitu. Mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang baru disukai, ya ini bisa jadi. Mencoba mengenal orang-orang dalam organisasi terlebih dahulu, ini enggak ya, karena ini tidak mengenal dia. Menunggu ada teman yang mengajaknya berkenalan, ini tidak ada teman yang mengajaknya. Mengikuti rekan yang populer, tidak ada yang diikuti, ini sama Andi. Hanya berkenalan dengan orang yang populer, tidak ada yang orang yang populer. Jadi yang memungkinkan adalah bahwa sikap Andi ini adalah hanya mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang disukai gitu. Kebetulan dia seorang ASN, maka kewajibannya adalah menyukai orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi jawaban yang mutlak yang A gitu kan. Understand? Hidup isi mantap. Kalau mantap next number 2. Anda adalah seorang wali murid. Anda mendapati laporan bahwa salah seorang guru bersikap sangat tegas terhadap para peserta didik yang salah satunya adalah putra Anda. Ketegasan itu antara lain diekspresikan dalam bentuk ancaman terhadap murid yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Sikap Anda terhadap hal tersebut adalah A. Sangat tidak setuju meskipun tujuannya baik. B. Tidak setuju meskipun tujuannya baik. C. Cukup setuju karena tujuannya baik. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran tersebut. E. Biasa saja karena setiap guru punya caranya sendiri. Jadi kalau kita mendapati seorang guru, kemudian guru itu dia tegas ya, dan ketegasannya diekspresikan dengan memberikan ancaman, nah bentuk ancaman nih terhadap murid, apalagi murid ini murid kita, maka sikap kita adalah kawan-kawan sangat tidak setuju walaupun tujuannya baik ya. Jadi karena ada bentuk ancaman ya, kalau tidak ada ancaman boleh, tapi kalau sudah bentuknya ancaman berarti ini sangat suatu hal yang negatif. Kalau suatu hal yang sangat negatif berarti ini kalimat negatif nih, ancaman itu kan negatif. Maka tugas kita memilih sangat tidak setuju. Ini wrong ya, cukup setuju karena tujuan baik, ini tidak ada tujuannya baik juga. Ini benar ada tujuannya baik ya, memiliki motivasi rendah. Apa tujuannya ya? Tujuannya mungkin meningkatkan motivasi yang berprestasi rendah gitu ya kawan-kawan ya, mungkin gitu ya. Setuju dengan kegiatan belajar tersebut. Ini tidak ada kegiatan pembelajaran ini. Jika semua makan sukro ya, gak jamu bro gitu ya. Biasa aja karena setiap guru punya cara sendiri, ini wrong. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A kawan-kawan. Jadi ketika ada kalimat negatif, ancaman, maka sikap kita adalah sangat tidak setuju, harusnya begitu kawan-kawan. Understand? Hidup jangan mantap. Kalau mantap next number 3. Dalam lingkungan pedesaan yang masih bersifat paternalistik, sosok ASN biasanya ditokohkan. Benar. Kayak Mang Aki ya, tokoh apa ya, tokoh ya, tokoh pemuda, tokoh apa ini? Just kidding, sorry. Anda adalah seorang ASN yang juga ditokohkan dalam lingkungan tempat tinggal. Hari ini Anda diundang kepala desa untuk melakukan identifikasi terhadap program desa yang akan didanai melalui alokasi dana desa ADD. Anda bukan seorang ASN guru, namun Anda diharuskan memberikan usulan bidang pendidikan. Maka yang akan Anda lakukan adalah bla 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 A, yang ada usulkan maksudnya ya. Usulan pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini. B. Usulan perbaikan jalan menuju sekolah-sekolah terdekat. C. Usulan pemberian beasiswa baik anak orang mampu bagi anak kurang mampu, bukan baik ya. Usulan pelatihan kewirausahaan bagi anak putus sekolah. Usulan pengadaan taman baca masyarakat. Nah, jadi kalau di usulan bidang pendidikan, kemudian kita bukan seorang guru, namun Anda adalah pun kita adalah seorang ASN dan kita diinstruksikan, diharuskan memberikan usulan bidang pendidikan, maka yang diutamakan adalah pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Ini aja dulu kawan-kawan ya. Kalau ini usulan pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini, ini pembangunan ya, ini selalu berat ini ya biayanya. Perbaikan jalan apalagi ini berat. Pelatihan kewirausahaan bagi anak putus sekolah bukan ya, karena bukan pendidik kurang-kurang lah gitu ya. Usulan pengadaan taman baca masyarakat ini juga enggak ini. Yang lebih penting itu adalah pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Kita utamakan ini dulu kawan-kawan. Kita menjaring agar bibit-bibit yang ada di setiap daerah kita
terfasilitasi, ya, terbantu gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Begitu kawan. Arsen, hidup, jangan tahu kalau mantap. Next, soal berikutnya. Suatu hari setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan, Anda mendapati salah seorang rekan satu divisi membutuhkan bantuan. Sikap yang akan Anda lakukan adalah, yang tepat adalah A. Akan membantu jika diminta olehnya, B. Menggantikannya menyelesaikan pekerjaan, C. Siap membantu diminta atau tidak diminta, D. Segera menawarkan bantuan kepadanya, E. Menggunakan waktu senggang untuk tetap santai. Akan membantu jika diminta olehnya, ini bagus, tapi ini lebih kurang lah. Menggantikannya macam ini, apalagi jangan sampai kita menggantikan posisi orang lain. Biarkan itu kan kewajiban rekan kita ya. Tapi dia membutuhkan bantuan. Kalau membutuhkan bantuan berarti siap membantu diminta ataupun tidak diminta. Nah, yang paling bagus itu adalah segera menawarkan bantuan kepadanya, kawan-kawan ya. Ini kalau untuk santai dia ini tidak baik. Berarti jawabannya yang D. Begitu kan? Arsen, hidup, mantap. Kalau mantap next. Anda adalah seorang ASN yang ditugaskan di wilayah yang kurang maju. Hal ini ditandai oleh perlengkapan kantor yang minim serta motivasi rekan-rekan kerja yang rendah. Upaya yang tepat Anda lakukan adalah bla bla bla. A. Mencari cara-cara baru memajukan kantor tersebut. Bagus nih. Mengusulkan program peningkatan kemajuan kantor. Menuntut rekan ke satu kantor untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Ini kita siapa gitu. Kalau kita atasan boleh. Ini kurang bagus ya. Mengajak pengawas ASN berpartisipasi dalam mengatasi tersebut. Ini upaya yang tepat Anda lakukan ya. Kalau ini mungkin langkah berikutnya ini. Membuat strategi agar pekerjaan tetap berkualitas ini ya. Jadi tugas kita, upaya yang pertama kita lakukan yang tepat itu adalah mencari cara-cara baru memajukan kantor baru. Nanti kalau mau pengawas ASN berprestasi boleh berpartisipasi gitu. Ini langkah berikutnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah mencari cara-cara baru memajukan kantor tersebut. Oke, next. Terdapat dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum guru terhadap salah seorang siswi yang berasal dari lingkungan tempat tinggal Anda. Wow, gitu ya. Maka sikap Anda adalah A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. C. Memanggil guru dan siswa tersebut sebagai bentuk klarifikasi ya. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum. E. Membiarkan peristiwa bereda dan tidak memalukan pihak sekolah. Jadi kalau ada tindakan asusila nih yang dilakukan oleh oknum guru, maka tugas kita adalah bahas dulu bersama pihak internal. Karena ini sifatnya masih dugaan. Jadi kalau dugaan kan belum diketahui kebenarannya. Jadi kita bahas dengan pihak internal sekolah, lalu menemukan solusinya kalau memang dinyatakan ada gitu. Kalau yang B mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait, ini jangan dulu lah ya. Karena kita belum tahu, ini masih sifatnya dugaan. Apalagi memanggil siswa gitu, memanggil guru, ini siapa kita gitu ya. Oke. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum, ini jangan dulu karena ini belum, kan masih dugaan gitu. Jadi yang paling tepat itu udah yang A gitu kan. Ansen, hidup, mantap. Kalau next masalah, namun apa saja bidau butuh susru tidak selalu lebih masalah dengan semua. Jadi sebaik push solution biar apa? Iya betul, beda sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita jorong ya. Anda adalah seorang pegawai yang sudah lama mengabdi di suatu instansi. Selain Anda berdedikasi tinggi, Anda juga merupakan seorang pegawai yang berprestasi dan cukup dekat dengan atasan, juga para pegawai lainnya. Idola bersiah ini. Satu hari Anda dipanggil oleh atasan Anda. Ia memberitahukan bahwa ia hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi dan bisa dikatakan termasuk daerah pelosok. Sikap Anda adalah bla bla bla. A. Bersedia dipindah tanpa membantah karena itu sudah menjadi sumpah saya untuk bersedia di pekerjaan saja. B. Menolak dengan halus dan mengusulkan agar rekan kerja yang lain saja. C. Mencari alasan karena dekat dengan atasan sehingga Anda bisa menegosiasi. D. Menerima keputusan tersebut karena itu perintah atasan meski agak sedikit terpaksa gitu. E. Bersedia dipindah tanpa membantah agar atasan semakin sayang dan dekat dengan Anda. Gitu kan ya. Jadi ceritanya Anda adalah seorang pegawai. Jadi ceritanya gitu kan kawan dia. Tiba-tiba Anda dipanggil oleh atasan dan memberitahu ya. Jadi si atasan itu memberitahukan bahwa Anda akan dipindah tugaskan ke suatu pelosok. Tugas kita bagaimana? Bersedia dipindah tanpa membantah. Nah ini bagus nih. Karena itu sudah menjadi sumpah saya untuk bersedia ditempatkan di mana saja. Nah ini kawan-kawan ya, sebagai ASN nanti jangan mau minta pindah. Karena
kawan-kawan ada sumpah nanti gitu ya, bersedia ditempatkan di mana saja gitu. Nah berarti ini kemungkinan benar ya. Menolak dan halus dan mengusulkan agar kerja yang lain. Nah, menolak dan halus mengusulkan kerja-kerja, wah ini cari tumbal gitu, ini kalau dia wrong ya, kurang tepat. Mencari alasan karena dekat dengan atasan. Oh, mentang-mentang dekat dengan atasan kita bisa negosiasi, ini wrong, nggak boleh mempergunakan kedekatan gitu kan ya. Jadi sekalipun kita dekat ya tetap kita harus taat pimpinan dan tidak boleh menggunakan kekuasaan kedekatan semena-mena. Menerima keputusan tersebut karena itu perintah atasan mesti agak sedikit jadi ada kalimat negatifnya agak, meski ada kata meski, agak sedikit terpaksa. Hati-hati kawan-kawan ya, nanti soalnya ada banyak kan, misalkan di depannya positif ternyata di ujungnya ada kata negatif, berarti itu wrong. Bersedia dipindah tanpa membantah karena atasan semakin sayang. Ini juga kan, ini bagus nih, bersedia dipindah tanpa membantah, tapi ini ada semakin sayang, ada harapan dan dekat dengan Anda. Ini kurang tepat. Jadi kalau begitu jawaban yang lebih tepat adalah gitu kan. Arsin hidup izin mantap. Jadi bersedia tanpa dipindah tanpa membantah karena itu sudah menjadi sumpah saya untuk bersedia dilakukan saja ya, sumpah kawan-kawan gitu ya, nanti bukan sumpah ya gitu ya. Bisa just kidding ya, begitu kawan ya. Next one number 2. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apa besarnya video jauh butuh seru gitu ya. Selalu lebih besar yang semua disebut solution. Biar apa? Iya betul, biar sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kerja barunya. Menjelang akhir pekan tiba, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya. Kadang gitu begitu ya. Dan harus diselesaikan tepat waktunya. Di satu sisi, istri Anda meminta Anda agar pada akhir pekan tersebut dapat mengantarkan acara anaknya di sekolah berlibur ke suatu tempat. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah bla bla bla. A. Menyelesaikan tersebut dengan baik dan teliti agar selesai tepat pada waktunya karena yakin akan ada uang lembur. Gitu ya. Ini bagus sih kawan ya, menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik dan teliti agar selesai tepat waktunya, tapi ini ada harapan ingin dibayar uang lemburnya. Ini kurang tepat. Jadi gitu kan kawan ya, soal-soalnya nanti ada ajakan Batman-nya di area sebelah sini gitu kan. Menyelesaikan pekerjaan tersebut agar selesai tepat pada waktunya dengan harapan memperoleh uang lembur sehingga dapat digunakan untuk berlibur nanti. Ada harapan juga. Jadi kita harus tulus kawan-kawan ya, harus ikhlas mengabdi. Pokoknya ya, masalah rezeki itu biarkan nanti Tuhan yang mengatur ya, karena insya Allah ya rezeki itu tidak akan tertukar apalagi kesasar gitu. Ngomong apa semakin ya, just kidding. Menyelesaikan tersebut dengan sungguh-sungguh dan teliti agar selesai tepat waktunya tanpa memperdulikan ada uang lembur atau tidak. Nah ini bagus nih, bagus ya. Menuruti perintah istri karena ia adalah teman sejati saya dan menyelesaikan pekerjaan sambil jadi salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Iya, betul salah. Gitu ya. Sambil berlibur sehingga istri saya tidak marah. Ini bagus kawan-kawan ya. Jadi kita bekerja sambil berlibur, tapi di sini ada harapan juga nih, tidak marah gitu kan ya. Jadi harapannya tidak isi marah, padahal tinggal dijelasin aja kalau kita ada pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktunya karena bekerja itu adalah ibadah gitu kawan-kawan. Ya kita jelasin aja, insya Allah nanti mengerti istri kita itu, walaupun ya bagaimanapun juga iya memang benar teman sejati kita adalah istri kita gitu ya. Menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan susah payah dan terburu-buru agar selesai. Ini yang kurang baik ya, susah payah. Jadi merasa terdolimi kalau begini ya, menyiksa diri itu nggak boleh kawan-kawan ya. Terburu-buru, apalagi itu terburu-buru datangnya dari syaitan gitu ya. Jadi jawaban yang B begitu kan Asin kurang sekali. Ini kan ada harapan salah. Yang C begitu kan ya Asin hidup izin mantap. Jadi menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh dan teliti agar selesai tepat waktunya tanpa memperdulikan ada uang lembur atau tidak. Jadi kita nggak usah berharap ada uang lembur kawan ya, meskipun kerja kita di luar jam kerjakan aja karena itu adalah bagian dari ibadah gitu kan. Biarkan rezeki itu Tuhan yang mengatur, karena yang namanya rezeki tidak akan tertukar apalagi kesasar, kata Alkitab tadi dulu ya. Oke, next soal number 3. Di sini sudah sedikit masalah, namun apa urusannya butuh susru video selalu episode yang say bye peace solution. Biar apa? Iya betul, biar ekspresi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah
A. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik, ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. E. Menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu. Orang tidak tahu, tapi Tuhan Maha Kuasa Allah SWT itu tahu kawan-kawan ya. Apalagi kalau kita bekerja hasil nyogok, maka nanti gajinya nggak berkah. Kenapa? Gajinya juga nanti tidak halal kawan-kawan ya. Jadi agar kawan-kawan yang jadi ASN P3K nih nyogok, nah itu nggak boleh kawan-kawan ya. Lebih baik uang yang ada pakai nyogok itu pakai modal aja ya. Pakai modal biar nanti kawan-kawan jadi punya bikin modul misalkan ya. Jadi modul nanti kawan-kawan akan punya model gitu ya. Kalau sudah punya modal dan modul, nanti kawan-kawan jangan pakai yang lain ya, bahaya gitu ya. Oke, itu saja sedikit ya. Karena di sini yang cetak tebal itu adalah yang B, maka jawabannya yang 4 yang B kawan-kawan ya. Jadi memberikan dana tersebut asal Anda bekerja ini nggak berkah. Mempertimbangkan tawaran itu nggak usah dipertimbangkan, kalau ini harus nyogok udah jelas. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan, ini cari masalah. Yang paling tepat itu ya udah menolak tawaran itu dan mencoba lamaran dengan cara yang baik, ikut seleksi aja ya. Kita minta sama Tuhan Allah SWT. Kita tidak punya siapa-siapa di dunia ini, tapi kita punya Allah kawan-kawan yang akan selalu ada di dalam diri kita. Allah tidak akan meninggalkan kita gitu kawan-kawan ya. Oke, next number 4. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah bla bla bla. A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur ke masalah keuangan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengelola segala. Karena yang dicetak tebal adalah yang A, maka jawabannya Ustaz yang A. Gini enak ya kalau gini ya. Jadi saya akan menjaga kerahasiaan ini rahasia besar gitu yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Nggak usah ikut campur, karena bukan masalah kita. Ini kan masalahnya internal. Jadi harus dijaga. Kalau internal itu berarti keamanan, kerahasiaan ini sifatnya ya. Seharusnya pimpinan ini menyalahkan orang. Pimpinan dia tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian saya. Tapi ini yang lebih tegas, karena pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab. Apalagi menyalahkan orang, dia perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi. Ini nggak usah, kan internal. Gitu. Oke, next. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap kita saat ini? Sikap Anda itu ya, sikap Anda ini bukan ya. A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem kerja itu. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut dahulu, lalu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian laporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nah, dalam kasus seperti ini, kawan-kawan, kalau kita menemukan ya kita harus segera lapor ke atasan ya. Lagian di sini yang cetak cepat juga jangan yang C ya.